Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gusti Bakti Satrio selaku moderator pada presentasi mata kuliah intermediate hari ini dengan dosen pembimbing Bu Mai Mulyaningsih yang saya hormati. Kelompok 4 dari kelas 4E akuntansi akan mempresentasikan materi yang sudah mereka siapkan. Mari kita simak bersama-sama dengan fokus dan penuh perhatian. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dengan NPM 0221230059. Perkenalkan, nama saya Zafira Talita dengan NPM 0221230075. Perkenalkan, nama saya Makfira Akhlakul Karima dengan NPM 0221231668. Saya Melia Rama Putri. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kelompok 4. Yang pertama akan dibacakan oleh Zafira Talita. Materi yang pertama ada profil dari PT Gudang Garam Tbk atau GGRM. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan rokok kretek termuka di Indonesia yang berdiri sejak 1958 di Kediri, Jawa Timur. Awalnya sebuah industri rumah tangga pada tanggal 17 Juli 1990 dan telah disetujui oleh Bursa atau GGRM telah berkembang menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Agustus 1990. PT Gudang Garam Tbk melakukan IPO atau Initial Public Offering sebanyak 57.807.800 lembar saham dengan harga saham Rp1.000 per lembar. Yang selanjutnya ada visi dan misi dari PT Gudang Garam Tbk. Visinya adalah menjadi perusahaan termuka, kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemukau kepentingan secara berkesinambungan. Misinya, berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan pada filosofi catur dharma. Nilai-nilai tersebut merupakan panduan kami dalam tata laku dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang saham, serta masyarakat luas. Catur dharma yang merupakan misi perseroan. Yang pertama ada kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua ada kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Yang selanjutnya ada pengertian dari analisis fundamental. Analisis fundamental adalah sebuah metode untuk menilai kualitas sebuah perusahaan dan sahamnya dengan fokus pada kinerja keuangan, kondisi ekonomi, industri, dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik saham dalam jangka panjang. Dengan kata lain, analisis fundamental bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai sebenarnya, nilai intrinsik, dari suatu saham berdasarkan kinerja dan prospek perusahaan yang menerbitkannya. Saya kembalikan ke moderator. Yang kedua akan dibacakan oleh Agung Gumelar. Baik, selanjutnya ada faktor politik. Perkembangan politik ini yang berdampak pada pergerakan-pergerakan, diantaranya yang pertama nilai tukar, yang kedua ada perpajakan, dan terakhir belanja negara. Selanjutnya ada faktor kebijakan fiskal dan moneter perubahan. Perubahan kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral. Perubahan kebijakan ini akan mengubah tingkat suku bunga yang akan berdampak sangat signifikan terhadap perubahan fundamental ekonomi seperti nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada faktor perkembangan ekonomi. Perubahan ekonomi internasional dapat membawa dampak ke dalam negeri. Era global asset allocation saat ini, di mana arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang ketiga, Amelia Rahma Putri. Saya akan menjelaskan faktor ekonomi dalam negeri. Faktor ekonomi dalam negeri terdiri dari beberapa faktor, di antaranya
produksi domestik bruto, tingkat inflasi, neraca perdagangan, aliran modal asing, tingkat pengangguran, serta ada kurs valuta asing. Lalu saya juga akan menjelaskan indikator acuan dalam analisis fundamental dalam saham. Yang pertama ada EPS, earning per share, adalah laba per saham yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. EPS dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka dari itu, semakin tinggi nilai EPS, maka semakin baik, artinya laba perusahaan semakin meningkat. Lalu yang kedua ada price to earning ratio atau PER, merupakan rasio harga saham terhadap laba bersih per lembar sahamnya. Indikator PER digunakan untuk menentukan harga saham murah atau mahal. P atau E rasio dihitung dengan cara membagi saham dengan keuntungan per lembar sahamnya. Lalu ada price atau earning ratio atau PEG rasio, merupakan perhitungan yang bisa digunakan untuk melihat serta mengakulasi fitur earning growth yang sangat dibutuhkan. PEG juga memasukkan faktor pertumbuhan EPS sehingga lebih mampu memberikan gambaran yang lebih akurat. Lalu ada PBV, price to book value, merupakan rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio PBV juga memberikan gambaran seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan dan menghasilkan nilai dari modal yang telah diinvestasi. Lalu ada ROE, return on equity, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari pengguna modal. Bisa juga diartikan sebagai tingkat pengembalian investasi yang dinyatakan ke dalam bentuk presentase. Lalu yang keenam ada debt to equity ratio atau DER, merupakan rasio utang yang menggunakan apakah perusahaan mampu membayar bunga utang dan tidak memberatkan keuangan perusahaan itu sendiri. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. 4. Mahfirah Akhlakul Karimah. Selanjutnya ada analisis fundamental dari PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama ada analisis, yaitu berisi indikator yang digunakan, sedangkan skor berisi tanda centang yang berarti baik atau silang yang berarti tidak baik. Yang pertama ada net profit. Net profit di sini bercentang hijau, yaitu perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut, maka net profitnya yaitu baik. Yang kedua ada rasio hutang bercentang hijau, di sini juga rasio hutangnya bersifat baik. Yang ketiga ada tier saham bercentang hijau juga, saham masuk tier 1 dengan market cap dan likuiditas tinggi yang berarti baik juga. Nah yang keempat ada price to book value atau PBV yang bercentang hijau, yang dimana PBV di sini kurang dari 1 yang menandakan saham undervalued, berarti baik juga. Dan yang kelima ada current ratio bersilang merah karena aset lancar tidak cukup untuk menutupi utang lancar. Di sini current rasionya kurang baik. Yang keenam ada net profit margin bersilang merah, ya maksudnya yaitu margin laba bersih kurang dari 10%, maka net profit marginnya kurang baik. Yang ketujuh ada return on equity atau ROE yang bersilang merah karena kurang dari 15%, maka di sini ROE-nya itu kurang baik. Yang kedelapan ada profit intrinsic value bersilang merah, maksudnya itu harga saham lebih dari nilai wajar, maka overvalued yang berarti kurang baik. Dan yang terakhir ada earning per share atau EPS yang bersilang merah, maksudnya itu EPS tidak konsisten naik 5 tahun berturut-turut, maka EPS ini juga kurang baik. Kesimpulannya yaitu PT Gudang Garam Tbk punya fundamental campuran. Beberapa indikator bagus seperti laba konsisten, hutang sehat, PBV bagus, tapi beberapa aset seperti profitabilitas, likuiditas, dan valuasi masih kurang. Selanjutnya, slide di sini menampilkan data laporan laba rugi atau income statement dari PT Gudang Garam Tbk untuk 2 periode berbeda. Yang pertama ada revenue atau pendapatan di tahun pertama dan tahun kedua. Di sini pendapatan memiliki kenaikan yang signifikan. Dan yang kedua ada gross profit atau laba kotor. Sama juga laba kotor di sini juga meningkat. Dan yang ketiga ada operation profit atau laba operasi di tahun
pertama memiliki kenaikan untuk kita. Yang ketiga ada operation profit atau laba operasi. Di sini juga kinerja operasional meningkat. Dan yang keempat ada net profit atau laba bersih. Laba bersih di sini stabil, yaitu naik sedikit. Dan yang kelima ada EBITDA atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA naik menunjukkan arus kas operasional kuat. Dan yang keenam ada interest expense atau beban bunga. Beban bunga di sini juga naik hampir 2 kali lipat. Intinya, perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan dan laba, tapi ada kenaikan beban bunga yang signifikan. Ini bisa menunjukkan tambahan utang atau bunga yang lebih tinggi. Indikator selanjutnya ada data dari balance sheet atau neraca keuangan dari PT Gudang Garam Tbk untuk dua periode berbeda. Nah, yang pertama ada kas dan setara kas. Di sini kas turun drastis dan perlu dianalisis penyebabnya. Mungkin untuk bayar investasi atau bayar utang. Yang kedua ada total aset. Aset di sini meningkat hampir 2 kali lipat dan sinyal ekspansi perusahaan. Dan yang ketiga ada ST debt atau short term debt atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek di sini naik dan harus dibandingkan dengan kas dan current rasio. Yang keempat ada LTD atau long term debt atau utang jangka panjang. Utang jangka panjang di sini naik sedikit dan masih relatif stabil. Dan yang terakhir ada total equity atau ekuitas. Ekuitas di sini meningkat besar dan bagus untuk struktur modal. Intinya yaitu perusahaan mengalami ekspansi aset dan ekuitas, tapi terjadi penurunan kas dan kenaikan utang jangka pendek. Ini bisa berarti ada strategi investasi besar, namun perlu diwaspadai likuiditas jangka pendeknya. Dan yang kelima dibacakan oleh saya sendiri, Gusti Bakti Satrio. Rasio, indikator yang digunakan. Dividen 72,80 2.600, EPS 47,76 2.950,17, PER 21,46 kali 10 kali 73 kali, BVPS 321,52 30.813,70, PBV 3,19 kali 1,03 kali, ROA 11,37%, 6,23%, ROE 14,85%, 9,45%, EV atau EBITDA 15,95, 10,75, DBT atau equity 0,57, 0,52, DBT total cap 0,36, 0,34, ada DBT EBITDA 2,85, 3,77, EBITDA atau index 189,72 dan 108,57. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, indikator PT Gudang Garam lebih baik dari pesaing sejenisnya karena menguasai pasar dan terdapat beberapa berita penurun laba dan juga adanya kenaikan cukai. Tetapi PT Gudang Garam dapat berhasil melalui dan menemukan solusi sehingga investor tetap merasa aman dan percaya. Jika berminat berinvestasi di PT Gudang Garam Jaya Tbk, ini lebih baik jangka panjang 5 atau sampai 10 tahun, mengingat dividen yang diberikan oleh Gudang Garam sangat besar. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.